kayak nunggu pemanasan dulu supaya dia mau belajar. Kita mau ajak main dulu supaya dia mau belajar, dirayu-rayu dulu sampai 30 menit gitu. Iya, benar. Hello guys, welcome back to Mino Success Channel. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video Mino. Ya. Nah, di samping aku tuh sekarang sudah ada Ibu Siti atau Atau apa? Aduh ya Allah, Mino jangan ketawa. Panggilan dekatnya itu adalah Sitong. Jadi Sitong itu artinya apa sih? Gak ada artinya ya. Sintong kali. Nah, kenapa aku di video kali ini kan judulnya tentang apa sih kelebihan dan kekurangan menjadi guru les privat ya. Kenapa sih aku manggil Ibu Sitong, kenapa enggak Pak Sitong gitu ya. Kenapa enggak adiknya gitu. Karena guys, dia itu pengalamannya alhamdulillah sekitar sudah kurang lebih 5 tahun ya Bu ya. Mengajar les privat, Masya Allah. Lama banget kan gitu. Jadi kita bisa sharing session sama Ibu Siti ini. Nih Bu, aku mau nanya ya Bu. Iya, gimana. Kita kayaknya enaknya bahas yang kekurangannya dulu ya. Jangan kelebihan dulu. Kekurangan apa nih, Mbak? Kekurangan mengajar les privat itu kira-kira apa gitu ya? Ada apa aja gitu? Nggak enaknya gitu. Menurut Bu Sitong. Oh iya, sini mic. Oh iya. Nggak perlu, ini saya punya mic sendiri. Coba udah. Ya udah. Ya, sebelumnya buat teman-teman Mino Sukses. Sukses ya? Iya. Iya. Ini nggak kotor kan Bu? Nggak. Oke. Lanjut Bu. Di sini saya mau menjelaskan sedikit pengalaman saya selama menjadi guru privat itu. Banyak sekali kekurangannya, tentu banyak sekali kekurangannya. Tetapi di balik semua itu kita juga pasti menerima banyak sekali yang 2 kali lipat ya dari kekurangan yang kita dapatkan. Tapi kita kekurangannya dulu ya Bu, biar mereka tahu. Siap. Kalau dari saya pribadi, saya mempunyai pengalaman dalam dalam mengajar privat itu. Kekurangannya kalau misalkan kita nih pertama kita dapetin rumah lokasi privatan yang lumayan agak jauh. Nah itu Bu. Agak jauh dan tiba-tiba pas kita sudah sampai di lokasi rumahnya, bundanya ngabarin kalau ini si anak nggak jadi ngaji atau misalkan nggak jadi les karena Padahal udah datang gitu ya. Padahal udah datang. Karena ada sesuatu dan lain hal yang benar-benar mereka nggak bisa buat tetap harus les gitu. Jadi saya saya terima aja, nggak apa. Terus tapi nih Bu, kan Ibu datang di cancel gitu kan ya. Itu tuh kayak disuruh pulang gitu aja atau ternyata bakal tetap dikasih fee gitu? Pertama saya kalau misalkan anaknya lagi tidur, saya disuruh tunggu dulu untuk ini si anak bangun. Setelah kurang lebih 30 menit saya langsung dikasih kepastian kalau misalkan ini anak benar-benar nggak bisa bangun dan khawatir nanti kalau udah bangun saya harus rayu-rayu sampai menghabiskan waktu jam belajar Iya dia. sih, benar, Bu. Itu dia biasanya orang tua langsung menyadari kalau nanti saya hitung absen ya Ibu Siti gitu. Ada yang seperti itu, tapi ada juga yang Ibu maaf ini si kakak hari ini ada les, ternyata bentrok jadwalnya padahal dia nggak ada konfirmasi sebelumnya. Harusnya gitu ya konfirmasi. Itu yang kedua, konfirmasi itu penting banget kalau buat saya pribadi karena saya sama sekali nggak ikut lembaga manapun untuk untuk menjadi guru les privat. Kebetulan saya punya anak murid privat di daerah sekitaran Bintaro, Ciledug Bintaro deh. Dekat Bu itu dari rumah Ibu? Ya dekat, lumayan, nggak terlalu jauh kok. Nah, terus oke Bu, itu kan yang pertama adalah ini ya kayak tiba-tiba mendadak di cancel nggak ngajar gitu ya. Kedua tuh ada apa lagi Bu? Kedua yang tadi kayak misalkan
kayak kita udah rayu-rayu atau anak yang nggak Oh, mau itu ngaji, yang kedua yang tadi susah merayu ya. iya, Ketiga, Bu. Ketiga kayak sebenarnya tuh bukan cuma apa namanya ya, bukan cuma jadi guru les privat yang datang ngajar cuma 1 jam setelah itu pulang, tapi kita mempunyai tanggung jawab yang besar. Artinya orang tua benar-benar. memberikan tanggung jawab lebih gitu kepada kita sebagai guru lesnya. Jadi kita juga harus apa namanya ya, harus memberikan feedback lebih juga untuk si anak ini, kayak misalkan apa target orang tuanya, misalkan memanggil guru privat pengen anaknya supaya lancar mengaji. Kalau misalkan namanya kemampuan anak itu kan beda-beda, benar, Bu. kayak cepat atau lambat ya dia menerima informasi dari yang kita berikan, kayak gitu. Terus juga itu jadi apa namanya tanggung jawab juga buat kita, karena mereka bayar mahal loh ya. Mahal. Iya, kayak gitu sih. Oke, berarti tanggung jawab yang besar. Ya, karena orang tua murid les privat tuh biasanya bayarnya itu sekitar 100 ke atas lah ya, Bu ya. Iya, gitu. Itu hanya 1,5 jam gitu. Ya wajar kalau misalnya mengharapkan anaknya itu sesuai dengan ekspektasi mereka. Yang keempat nih, Bu, kira-kira apa kekurangannya? Kalau keempat ada juga orang tua yang memberikan fee nggak terlalu besar, tapi dia menuntut kita untuk menuntut lebih gitu, kayak nggak sesuai dengan fee yang kita dapatkan. Tapi pernah maksudnya sering ngalamin kayak gini? Apa ada 1-2? Ada sih, cuma tetap aja namanya kita jadi guru ya, kita nggak melulu mengharapkan apa yang dia berikan kepada kita. Kayak kita harus juga punya perasaan atau pikiran kalau kita ini mentransfer ilmu, bukan hanya pengen si anak pintar, tapi juga pengen supaya dia benar-benar menyukai pelajaran itu gitu. Kayaknya ibu tuh ini ya, kayak khairunas anfa'uhum linnas ya, melekat sekali gitu. Iya, Bu, sebentar, Bu. Kayaknya ibu kayaknya ibu haus. Ibu. Ya udah, minum dulu, Bu. Ya, Bu, kenapa, Bu? Seperti maaf, Bu. Ya udah. Itu pendak. Oh iya, saya lupa, maaf ya, Bu. Yang terakhir, Bu, kira-kira apa nih kekurangan les privat? Kekurangannya itu apa ya? Kalau menurut saya apa dituntut harus selalu cantik? Enggak ya. Paling ini karena anak-anak itu kan sifatnya apa ya? Enggak seperti orang dewasa yang udah harus tahu. Selalu dirayu ya. Iya, ada yang harusnya kayak nunggu pemanasan dulu supaya dia mau belajar, kita mau ajak main dulu supaya dia mau belajar, dirayu-rayu dulu sampai 30 menit gitu. Iya, benar. Harus. Tapi kalau udah 30 menit untuk merayu, apakah itu sudah termasuk jam belajar, Bu? Atau gimana sih kalau kayak gitu? Sudah. Oh, sudah. Oh, ya. Karena saya kalau misalkan 1 jam ya berarti udah. belajar 30 menit. Karena merayunya. Berarti saya berarti di 30 menit terakhir itu langsung saya apa namanya pepetin langsung saya kayak ringkas pepet terus deh materi-materinya, karena kan sebelumnya di awal sudah main bersama. Jadi mau nggak mau ini anak harus menyelesaikan tugas semua tugas yang pengen kita pelajari hari itu, kayak gitu, Bu. Tapi ada ya yang kayaknya anak les privat tuh minta gendong, pernah nggak, Bu, ngerasain? Nggak ada. Berarti nggak ada, saya karena, doang ya. Karena privatan saya minimal anak kelas berapa? Oh, kelas 1 SD itu minimal ya, Bu ya. Paling kecil kelas 1 SD dan sampai sekarang dia udah mau kelas 3. Oh, Ibu ngajar sampai hampir 3 tahun ya? Ya, itu anak satu lama itu, ya, Bu, ngajar les privat, maksudnya nggak cuman butuh 1 tahun aja gitu? Enggak. Masya Allah. Berarti bagus Ibu ngajarnya dan disukai. Alhamdulillah privatan saya kalau dihitung-hitung itu maaf ya, bukan sombong, banget. Udah kebeli mobil? Belum sih. Oh ya udah. Sekitar bentar saya hitung dulu. Iya. Lama, Bu? Ya 5 rumah. 5 rumah untuk corona ini ya.
Lumayan Bu. Ah gimana Bu? Sebelum corona saya punya privatan 5 rumah. Oh iya, terus? Tapi selama privatan ini saya cuma ada 3 dan itu semuanya online. Nggak ada yang saya datang. Enak ya Bu, jadi nggak usah ngabisin bensin. Iya, enak nggak enak sih. Iya, enak lah ya. Saya tetap nikmati aja. Nikmati prosesnya ya Bu. Karena kan yang merasakan bukan cuma saya, seluruh guru les privat ya. Mohon maaf nih Bu, kayaknya mic saya agak gini ya. Kereot, nggak apa. Lanjut ya Bu. Kekurangannya tadi sudah kita jelasin. Sekarang teman-teman harus tahu ternyata di balik kekurangan ngajar les privat itu ada juga kelebihan yang sangat luar biasa ya Bu. Iya betul. Nah aku nih mau nanya Bu, apa aja sih kelebihannya ngajar les privat ini? Kelebihannya banyak banget. Dan mungkin kalau buat teman-teman yang punya banyak waktu luang, pertama buat teman-teman yang punya banyak waktu luang, pasti mereka bakalan tertarik buat menjadi guru privat karena waktunya fleksibel, itu yang pertama. Fleksibel. Terus di lain waktunya bisa kapan aja kita jalani, kita juga seperti yang tadi saya bilang, orang tua berani membayar lebih untuk guru privat karena mereka berharap kalau kita itu bisa dan mampu mengajari anak itu benar-benar yang dengan cara singkat tapi mereka bisa gitu. Iya. Fee-nya besar. Fleksibel, jadi pertama fleksibel, terus mereka berani bayar besar. Bayar besar itu yang kedua. Yang ketiga nih Bu. Yang ketiga fleksibel. Tunggu Bu, fleksibel dalam arti misalnya ibu mau ganti jadwal gitu, bisa juga? Bisa. Misalnya ada acara ibunya mau kencan. Bukan, kalau misalkan bentrok dengan jadwal saya kuliah gitu. Oh gitu, oke. Terus yang ketiga Bu apa nih? Yang kedua tadi fee-nya besar, terus yang ketiga kayak kita jadi punya keluarga baru gitu. Iya benar. Jadi kayak kita kenal sama keluarga satu rumahnya, kayak bukan hanya dekat sama anak ya. Bukan hanya dekat sama anak ya. Pertama kita harus salim-saliman sama seluruh orang ada di rumahnya itu. Sambil nyanyi enggak? Cuma saling-salingan kayak Ibu Siti datang, gimana kabarnya Bu Siti gitu. Habis itu langsung deh ngajar. Kalau ngajar ibu selalu di kamar anaknya atau kayak ada di ruang tamu gitu? Di kamar sih lebih sering, satu ruangan gitu sendiri ya. Tapi pernah juga di ruang tamu, jadi orang pada lewat-lewat. Ya itu kayaknya agak terganggu deh Bu. Itu agak terganggu banget sih sebenarnya. Kekurangan sih itu sebenarnya ya. Iya sih, tapi itu sangat minim sekali karena itu bisa dikomunikasikan dengan orang tua. Kalau misalnya kita merasa tidak nyaman, kita langsung bilang aja gitu guys. Jadi hal seperti itu sebenarnya bisa komunikasi kepada orang tuanya ya. Betul. Next Bu, apalagi kelebihannya? Kelebihannya itu kita jadi kayak apa ya? Punya banyak apa ya? Link ya. Ya, link ngajar. Karena dari mulut ke mulut kali mereka ya bilang. Iya, jadi kayak misalkan nih saya ngajar satu rumah dan itu dia punya saudaranya butuh juga pengen ikutan ngajar, ikutan diajarin juga sama saya. Nah, dia panggil lah saya juga gitu. Jadi kayak nggak kemana-mana, tetap dalam keluarga mereka aja. Iya. Jadi ya lumayan ya. Dikali berapa anak gitu ya, nggak usah pindah tempat-tempat lagi. Betul banget. Ada lagi Bu kelebihan dari les privat? Nah, kalau yang terakhir itu kelebihannya kita sering banget kayak dikasih oleh-oleh gitu kayak kayak gift gitu ya. Apalagi kalau lebaran kali ya Bu. Dikasih THR. Pokoknya semuanya mantap. Semua privatan saya semuanya inget kalau udah menjelang lebaran itu. Tapi ada juga yang nggak ingat. tanpa harus menunggu lebaran dia tetap ngasih. Jadi kayak yang setiap saya pulang ngajar saya dibawain oleh-oleh ini buat di rumah gitu. Tapi ini tuh kayaknya kesempatan untuk para mahasiswa ya Bu, sampingan banget. Betul. Karena setiap ngajar pasti makan gitu Bu. Iya. Ya kan? Berarti udah nih ya, terakhir tadi yang sering dapat gift gitu. Iya.
Nah, jadi kayak gitu guys, sharing session malam ini. Kelebihan dan kekurangan mengajar les privat ya Bu. Pokoknya pekerjaan apapun itu pasti ada kekurangan dan kelebihannya pastinya ya. Betul. Ya, Gimana dan kita menyikapi benar, aja sih. intinya kayak tetap bersyukur sih apapun pekerjaan kamu sekarang gitu. Dan untuk para guru les privat itu tuh kayak pekerjaan yang mulia ya Bu ya, karena kita mentransfer ilmu kepada anak-anak. Iya. Ya. Oke, ya udah. Kira-kira ada pertanyaan dari teman-teman bisa langsung komen di bawah atau kontak Ibu Siti. Ih, jangan. Enggak usah. Ntar cowoknya marah guys. Calon. Jadi nanti next kita sharing lagi kira-kira tentang les privat apalagi yang kalian mau kita sharing bareng Ibu Siti atau bahkan teman Ibu Siti gitu. Banyak kan Bu teman Ibu yang ngajak? Banyak ya. Ya udah, sampai sini aja. Semoga bermanfaat video kali ini. Jangan lupa untuk like, apa komen. Bu? Iya, Ibu pintar Masya Allah. Dan subscribe. bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh.